Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat 18 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan malam ini. Saudara yang membawa Alkitab, saya ajak bersama-sama kita membacanya. Saya akan membaca ayat 12, kalian bersama-sama membaca ayat 13, kita bergantian sampai selesai ayat 18 dari Filipi pasal 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Pada waktu Paulus mengungkapkan isi hatinya kepada jemaat di Filipi, menjadi sangat menarik untuk kita perhatikan. Sang Rasul merasakan kesukaan bukan karena jemaat yang dilayaninya memberikan dia uang. Rasul merasa kebahagiaan bukan karena jemaatnya menjadi orang terkenal yang luar biasa. Paulus sang Rasul merasa berbahagia karena jemaat di Filipi hidup taat. Karena itu dia mengingatkan, selalulah kerjakan keselamatanmu. Barang siapa yang sudah diselamatkan oleh Kristus dengan penebusan dosa di atas kayu salib, maka sudah semestinya ia hidup kudus dan mengerjakan keselamatan. Kita hidup kudus dan hidup benar bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena sudah menerimanya. Sudah ada pada diri kita. Itu sebab tiap orang akan dikenali dari hidupnya, dari buahnya, perbuatannya. Maka kerjakanlah keselamatanmu, karena memang itu sudah semestinya. Kerjakanlah keselamatanmu. Kapan? Paulus bilang, ketika aku tidak bersama dengan kalian. Kerjakanlah keselamatanmu kapan? Ketika engkau sendiri dan tidak harus diawasi. Ketika engkau sendiri dan tidak ada yang melihatmu. Ketika engkau sendiri karena kau tahu, di sendirimu ada Tuhan yang menatapmu. Di sendirimu ada Tuhan yang mengerti kamu. Di sendirimu ada Tuhan yang membedah dan membelah hatimu. Di sendirimu kau harus bertanggung jawab. Karena kau berurusan dengan Dia, Tuhan yang hidup itu. Di sendirimu kerjakan keselamatan itu. Celakanya, di sendiri kita seringkali justru berpikir untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena berharap tidak ada orang lain yang menyaksikan. Dan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan dan kita kerjakan menjadi bagian yang menyenangkan diri. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Berhati-hatilah, di sendirimu terlalu besar godaan. Kalau anak-anak di asrama, di sendirinya ia mulai berpikir apa yang bisa kulakukan karena mumpung tidak ada orang lain. Suami yang kurang bertanggung jawab, di sendirinya ia berpikir apa yang bisa kukerjakan karena tidak ada istri dan lain-lain yang melihatnya. Orang yang tidak tahu tugas kewajibannya sebagai pekerja, di sendirinya ia bahagia karena tidak ada atasannya yang mengawasi dia, yang akan menilai pekerjaannya. Maka di sendirinya ia mulai memikirkan
hal apa yang bisa dikerjakan yang menyenangkan dirinya. Ia lupa di sendirinya ia tidak sendiri, karena di sendirinya ia dilihat oleh Allah yang hidup itu. Di sendirinya Allah menatap tiap pribadi. Pertanyaannya, apa yang kau kerjakan di sendirimu? Hidupkah engkau mengerjakan pekerjaan keselamatan sehingga di sendirimu engkau hidup seperti apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan? Di sendirimu engkau melakukan segala sesuatu yang memang semestinya kau lakukan, membuat hidupmu berkualitas, hidupmu bermutu. Penting sekali. Jadi di sendiri jangan berlaku seenaknya. Di sendiri kita pikir tidak ada orang lain. Tapi terlalu banyak yang mengetahuinya. Berhati-hatilah. Di sendirimu ada kesempatan besar. Tapi kesempatan untuk kau berdosa. Namun sama-sama pada waktu itu di sendirimu ada kesempatan besar untuk hidup benar. Karena jika disiplin, jikalau engkau sungguh-sungguh, jikalau kau bisa hidup baik benar di sendirimu, maka hidup di bersamamu engkau akan menjadi orang yang menyenangkan. Hidup di bersama di dalam gereja, engkau menjadi orang yang bisa dipercaya. Hidup bersama dengan kawan-kawan sepelayanan, engkau menjadi orang yang bisa diandalkan. Semua orang akan merasakan kenyamanan berurusan dengan engkau. Yang selalu berkata A adalah A, salah adalah salah. Dan orang mengenalmu. Sehingga kebersamaan menjadi sebuah keindahan karena kehadiran kita memberi berkat yang luar biasa, menjadi dampak yang hebat. Hadir kita membuat satu warna yang luar biasa. Tanya dirimu, kalau kau hadir, hei anak-anak, apakah kawan-kawanmu akan berkata, wow senang dia ada. Hei para suami, para istri, jemaat Tuhan. Apakah kalau kita hadir, maka orang di sekitar kita berkata, wow senang dia hadir. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Atau sebaliknya mereka berkata, mati kita, dia datang. Mari kantongi kepala supaya tidak kelihatan. Celaka, dia datang. Hati-hati ngomong. Kita ngomong satu, mulut dia itu berbisa. 500 sampai di luar sana. Waduh, matang. Dia datang lagi. Jaga. Apa? Piringmu tutupi. Kenapa? Waduh. Dia mah ular liar, apa juga disambar. Apalagi daging ayam itu. Tutup. Jangan bersama-sama. Kalau sama-sama dia, pusing. Sejujur-jujurnya, selalu ada orang yang kalau dia hadir, rasanya, nggak enak. Tapi kita mesti sembunyi-sembunyiin ya. Hati-hati loh. Coba tanya dirimu, kalau kau hadir, senangkah temanmu? Anak-anak, kalau kau pulang ke rumahmu, lagi libur sekolah, sampai di rumah, kira-kira apa doa orang tuamu? Oh Tuhan, terima kasih. Kau kirimkan malaikatku pulang. Aku senang. Tapi jangan sampai dia berdoa, oh Tuhan, mengapa setan ini kembali ke rumah? Tolong aku. Mama papamu menangis melihatmu. Dilihatnya wajahmu seperti setan. Karena kelakuanmu. Saya senang waktu di sekolah cerita orang tua. Menangis lalu bilang, ini berapa tahun lampau ya? Anak sudah lulus. Aduh, saya senang anak saya sekolah di Makedonia. Ibu kenapa? Aduh, Pak, anakku itu tidak pernah tahu bangun pagi. Sekolah itu mesti diteriakin baru bangun. Belum ada sejarahnya dia lebih duluan bangun dari aku, Pak. Selalu bangunkan dia. Satu semester ada di Makedonia. Pulang. Kaget bapak emaknya.
Masih tidur beletak beletuk. Dipikir maling. Bangun kaget. Anak yang gak tahu bangun pagi itu sudah bangun lebih dulu dari emaknya. Kenapa? Body clock. Kalau sudah jam 5, teng, belum bunyi pun jam dia sudah dengar kupingnya. Bangun. Karena di otaknya sudah tercatat itu kan. Jadi tiap jam 5 udah pasti bangun. Jam 3 bangun. Jam 4 bangun. Saya bahas ya Jakarta bangun siang. Kalau di sini saya termasuk sengsara. Mau bangun siang pagi-pagi udah pada ribut semua ini. Gerobak gerubuk, pak. Makan, minum, war. Terpaksa. Saya bangun jam 7, jam 6. Nggak bisa bangun jam 9. Saya biasa malam itu kalau di Jakarta polanya tidur agak jauh malam. Jadi bangun agak sedikit lebih siang. Kebiasaan tidur agak malam, saya tidur di sini juga jam 12. Ya, sementara saya baru mau tidur, saya tahu. Murid-murid semua sudah mendengkur. Sudah bermimpi. Tapi celaka baru aku tidur, dia sudah bangun, matilah aku. Aku bangun sendiri. Tidur sendiri, nggak bikin ribut. Nah mereka ribut semuanya. Ratusan. Mama cerita, aduh Pak seneng anak ini bangun pagi. Saya kaget Pak, halaman apa namanya rumah sudah bersih disapu oleh dia. Saya bangga kalau dengar anak seperti itu. Untuk itu sekolah ini didirikan. Kalau kau orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Tidak perlu kau ceritakan nilaimu yang tinggi. Saya nggak terlalu bangga. Tapi perilakumu yang bertanggung jawab hidup benar. Itu jauh lebih membanggakan. Kalau kau bodoh cuma perlu waktu 1,5 tahun supaya kau lulus. Nggak apa-apa. Sedikit goblok 6 bulan. Tapi kalau kau lulus 6 bulan selesai. Belum 1 tahun. Tapi kau manusia yang paling nggak bisa dipercaya. Celakalah kau. Kau akan pintar, hebat, jago. Cepat sekali kau sampai neraka. Jadi belajar hidup benar. Kerjakan keselamatanmu. Hidup yang benar. Dan saya percaya orang yang benar. Biarpun sendiri sebagai pelajar. Dia tanggung jawab hidup rajin. Papa yang benar biar sendiri pun. Dia tidak akan iseng lalu ambil minuman dan mabuk sendiri. Semua tertib. Ada Tuhan yang melihat aku. Bersama menyenangkan. Semua orang menantikan. Jadi maafkan aku. Ukur diri kita. Kalau kita hadir, orang seneng gak ya? Belajar lo. Hitung. Supaya hadir kita menyenangkan orang. Saya selalu berdoa. Bagiku tidak terlalu penting berapa banyak uangku. Tapi penting berapa banyak kawanku. Tidak penting berapa banyak uangku, tapi penting berapa banyak kawanku. Itu hidup kita bukan? Kekayaan yang paling besar adalah berkawan. Tapi siapa yang mau berkawan denganmu sehingga kau punya banyak kawan? Cuma satu. Kalau kau benar dan hidupmu sungguh. Saya dikenal banyak orang. Saya pergi ke airport, Pak Bigman ya. Saya ngomong tiba-tiba sebelum, Pak Bigman ya? Iya, kok tahu? Suaranya, emang suaraku kenapa ya? Khas Pak. Saya suka dengar Bapak di radio. Wajah Bapak saya lihat di YouTube. Ya. Cuma kau lebih tua ya Pak? Kurang ajar. Saya pernah dibilang gitu udah semangat-semangat dikenal di YouTube. Tapi kok lebih tua? Alamak, nasibku ketemu orang ini. Saya paling bangga kalau dia bilang, Bapak kelihatan lebih muda ya. Walaupun saya tahu itu pujian palsu. Tapi ya gak apa-apa lah, seneng gitu ya. Tapi banyak orang kenal saya, belum tentu sahabat saya. Karena dia belum tahu kualitasnya Bigman Sirait. Dia cuma nonton di YouTube, dia nonton di TV, dia dengar di radio. Lalu dari orang kirim-kiriman handphone, semua nyampe dengar, Pak Bigman. Tapi dia tahu siapa saya? Enggak. Saya tahu siapa dia? Enggak juga. Yang ku tahu dia minta foto, ada di fotonya. Ini loh Pak Bigman. Bisa mengerti? Itu saja kok.
Tapi kalau berkawan lain, suka duka kita lewati. Dia ngerti perjuangan kita, dia ngerti kebersamaan kita. Itu sebab suami istri itu benci tapi rindu. Kalau jauh rindu, kalau dekat ribut. Makanya suka jauh-jauh dekat, supaya ribut rindu. Karena kalau sudah ribut, ribut, makin dekat itu. Ya. Saya makin tua, makin suka bercanda dengan istri. Ya. Godain istri. Itu sah, istri orang lain yang gak boleh digoda. Jadi hidup sendiri, kamu tidak berbuat jahat. Hidup bersama, kamu disenangi. Kerjakan keselamatanmu, itu bukan bicara surga yang hebat, kau naik turun ke surga. Tidak ada orang naik turun ke surga. Yang ada nyampe ditolak. Terpaksa pulang lagi. Yang kedua, kerjakan keselamatanmu. Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu itu dengan sungguh-sungguh. Tidak bersungut-sungut. Gak kau kerjakan sambil ngomel. Aku lagi. Kapan aku? Loh kok aku lagi, kapan aku? Bersungut terus, ribut terus. Akhirnya dia nyapu. Selesai nyapu kotor semua. Habis bersungut-sungut. Akhirnya nyapu. Patak! Sapunya patah. Karena salah teken. Saking emosinya. Nyapu, gedung jatuh. Terlalu licin jalannya. Nggak lihat kiri kanan lagi. Makanya hati-hati. Jangan bersungut-sungut, kerjakan. Kerjaan kalau bersungut-sungut biar ringan pun jadi berat. Tapi kalau kerjaan itu senang, tidak sungut-sungut, biar berat pun jadi ringan. Saudara-saudara suami istri, kita selalu punya alasan. Pak, hidup kami tegang. Bapak enak di Jakarta. Datang kau ke Jakarta supaya stres. Pusing juga di Jakarta. Jadi jangan pikir enak. Bapak kan enak naik mobil. Kawanku banyak yang naik mobil. Apalagi yang supir itu. Ya supir kan naik mobil tiap hari. Mana pernah jalan kaki? Namanya juga supir kan. Apa hebatnya naik mobil? Kawanku supir bawa mobil Rolls Royce yang mahal banget. Aku cuma bisa ngelihat. Jago kali kawanku itu. Naik Rolls Royce. Walaupun supir. Apa hebatnya? Orang jalan kaki. Hina? Salah kau. Orang yang paling patut dikasihani bukan orang jalan kaki. Orang yang patut dikagumi bukan orang naik mobil. Tapi orang yang patut dikagumi. Orang yang melakukan apapun dengan sukacita. Jalan pun dia menyanyi dan tersenyum. Tapi tolong. Jangan senyum-senyum sendirian. Lihat-lihat. Ketemu saya senyum. Tapi kalau sudah lewat ada pohon, jangan senyum juga. Lalu bilang, selamat pagi pohon Makedonia. Nggak usah terlalu berlebihan. Jadi jangan sungut-sungut ya. Bapak ibu please, ke gereja jangan sungut-sungut. Tapi saya jengkel pak, pendeta saya payah. Kalau pendetamu payah nggak apa-apa. Kau jangan payah, itu aja itu. Percayalah kau kalau pendeta ini brengsek, kesel, bikin gini, bikin gitu. Jalankan hidupmu sungguh-sungguh. Jangan sungut-sungut. Nanti yakin kau nggak ketemu dengan pendetamu. Jangan takut karena kau di surga dia tidak. Kau nggak salah tempat karena kau hidup sungguh-sungguh. Nggak penting pendeta. Dan pikir saya pendeta lalu saya masuk surga. Nggak ada ceritanya di Alkitab. Kalau hidupku benar, yes. Kalau hidupku tidak benar, no. Karena kalau aku betul orang yang diselamatkan dan sedang menuju ke surga, pasti aku hidup mengerjakan keselamatan itu. Pasti hidupku benar. Jadi nggak perlu pendeta apa bukan pendeta. Perlu hidup benar atau tidak. Kerjakanlah dengan benar, tidak bersungut-sungut. Lalu dikatakan juga lagi oleh Paulus, dan kalau kau kerjakan, jangan dengan bengkok hati. Seperti banyak orang-orang yang sesat itu. Mengerjakan sesuatu sepertinya baik. Dia senyum sama kita. Lalu tangannya terulur, di salamnya kita, satu lagi pegang pisau. Nah itu si Yudas namanya itu.
Diciumnya tangan Tuhan Yesus. Guru. Yesus bilang apa? Ah, Yudas munafik kau. Kau cium aku, nanti habis itu kau serahkan aku. Kau angkat tumitmu melawan aku. Yes. Yudas selalu bilang, kasihan itu orang-orang miskin, dibantuin. Yang miskin seneng dengar ngomongnya. Lalu Yudas kasih, Om Yudas baik deh. Apanya yang baik? Nyolong dia. Dikasihnya kau 1.000 kau bilang baik. Yang dicolongnya 10 juta. Cuma 1.000 kau dapat. Hanya karena dikasih kau bilang baik. Hati-hati kau. Jadi kalau aku suka memberi sama kalian, hati-hati. Jangan-jangan uang curian itu. Ini si Pak Bigman ini beres gak sih? Baik gak sih? Itu sebab kita bikin sekolah ini. Mau 1 perak pun harus dipertanggungjawabkan. Ya. Itu prinsip. Saya kalau sudah benar, mau kelahi lawan jenderal pun saya kelahi. Kalau benar, saya akan hadapi. Tapi kalau saya salah, anak-anakku di SD pun, ngapain saya ribut, saya salah. Saya akan minta maaf, saya salah kok. Itu kan hidup ya. Tapi saya tidak akan merengek apapun kepada siapapun. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Amin. Karena itu kerjakan dengan lempang hati, jangan bengkok hati. Ya. Kau bolehlah jago ya, bapak-bapak tenaga kuat. Pak, aku bengkokkan besi. What? Nggak apa-apa, bengkokkan 1.000 nggak ada masalah itu. Kalau sudah selesai nanti kasih, aku mau bikin pagar. Tapi kalau hatimu yang bengkok, susah ngelurusin. Kalau besi kau bengkokkan, mungkin kau 1 bengkok, kita mungkin 4 orang tapi masih bisa lurus. Nggak bisa bengkok lurus lagi karena kau begitu kuat, kita bakar, kita lurusin lagi, lurus itu. Tapi kalau hatimu yang bengkok, nggak ada yang bisa ngelurusin. Kalau dibakar, hatimu bengkok, kau yang terbakar. Tapi bengkoknya tetap aja. Nggak lurus-lurus itu. Ayo sekarang siapa yang hatinya bengkok, angkat tangan. Hah? Tiba-tiba semua angkat tangan. Hati bengkok. Tadi Bapak bilang hati baik apa bengkok sih? Tapi hati-hati ya, belajar. Jujur, Pak, saya memang suka sekali kerjain apa itu memang bengkok punya apa tujuan lain. Jadi kalau orang tua mau bawa anak ke sekolah Kristen Makedonia, saya suka bercanda sama guru. Banyak orang tua keren-keren. Kalau datang daftarin anaknya, dia naik motor. Kadang-kadang naik sepeda. Kadang-kadang jalan kaki pula lagi. Rupanya motornya parkir depan. Tapi pas jemput anaknya dia naik mobil. Loh, Pak kok naik mobil jemput anak? Kemarin kok naik motor mau daftar. Bedanya apa ya? Kalau daftar kan uangnya bisa kecil, Pak. Hei orang tua, kau bisa bohongi sekolah ini. Tapi kau tak bisa bohongi Tuhanmu. Kau bisa bohongi sekolah ini, jangan ajar anak-anakmu bohong. Jadi kau anak-anak juga kalau memang saya harap sih nggak ada ya. Karena di sini nggak ada orang tuanya jujur semua. Yang ada di luar sana ya. Walaupun luar sana sama dalam sini ya mirip-mirip juga sih. Jangan ajar. Maka anak-anak bilang, Papa sorry. Papa masukin saya itu saya diajar benar. Tolong, Papa jujur saja. Mama jujur. Oh saya kagum anak-anak saya. Tapi kalau orang tuanya bengkok hati, anaknya dimarahin. Ada juga kasus begitu. Dimarahin lagi anaknya. Kau ajar anaknya bapakmu. Sekolahnya diomelin. Gila kalian sekolah ya. Ngajarin anak ngelawan orang tua. Ya kita ajar anak mengatakan yang benar. Kalau anak itu kurang ajar sebelum kalian, saya akan turun. Gurunya pun ku sikat semua itu. Kalau ngajarin kurang ajar. Tapi kalau ngajar benar, kau marahi anakmu, anakku itu. Karena ku tahu anak yang hidup benar itu. Kelak mereka yang punya masa depan. Bangga kalau anak kita benar. Bangga kalau dia bisa berkata yang benar. Sekalipun kadang menyakitkan kita sebagai orang tua. Jangan bengkok hati. Jangan coba-cobai Tuhan. Dia tahu semuanya. Kita bisa dicopot hidup kita itu satu-satu. Saya mengenal terlalu banyak orang. Makin hari makin maju ekonomi. Punya semuanya. Tapi juga saat sama hilang semuanya. Punya semuanya apa? Harta apa aja ada. Tapi hilang semuanya.
Dulu rukun di rumah hilang. Sekarang sudah mulai ribut-ribut. Biasa kumpul hilang. Sekarang jarang kumpul. Banyak sekali yang hilang. Akhirnya sendiri-sendiri. Jadi jangan kagum saudara-saudaraku. Kalau melihat orang, wow mobilnya, wow dia naik helikopter, wow dia naik pesawat terbang. Jangan kagum. Biasa-biasa saja. Tapi kagumlah orang yang hidupnya benar, bersyukur, gak bengkok hatinya. Jadi gak usah kau bilang, aduh Pak aku selama ini jalan kaki Pak. Kulihat orang naik helikopter enak kali ya Pak. Betul enak dia lewat di atas. Tapi kalau jatuh mati itu. Kalau kau jalan kaki jatuh, apalagi luka itu gampang. Kasih ludah sembuh. Ambil rumput 2-3 lembar, kunyah-kunyah, tempelkan. Naik helikopter kau jatuh, mati kau. Jadi jangan doa kau naik helikopter ya, nanti mati. Jangan bengkok hati ya. Jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Please orang tua, tolong suami istri. Jadi suami-suami yang suka bengkok hati bohongin istrinya. Habis KKR bilang, Ma, aku minta maaf ya. Aku sering bohongin mama. Enggak apa-apa, Pak, aku sih tahu. Papa suka bohongkan sekali-sekali. Enggak, Ma. Aku harus ngomong apa ya, Ma? Kenapa, Pak? Ya sehari sih bukan sekali-sekali, 12 kali. Tapi tolong istri-istri juga ngaku sama suami. Pak, aku juga gak jujur. Aku juga suka bohongin papa. Bilang uang belanja habis. Uang untuk ngedidik anak-anak. Padahal sebetulnya sih enggak, Pak. Kenapa, Ma? Ya itulah, Pak. Bukan untuk anak sekolah. Lalu kenapa? Aku sih udah ke sekolah bilang aku gak mampu. Jadi anaknya bayar dikit. Terus uangnya kemana, Ma? Ke salon. Alamak. Jangan kau bengkokkan hatimu. Tahu salah artinya kalau bengkok itu gini. Udah bengkok hatinya, udah tahu salah. Masih berani ngomong seakan-akan benar. Itu bengkok tuh. Jadi kemanapun dia jalan bengkok aja tuh. Ya muter-muter. Nggak nyampe-nyampe, nggak bisa lurus. Tapi kalau lurus, syung, dia bisa pindah tempat. Kalau bengkok dia muter-muter di tempat. Jadi janganlah kamu bersungut-sungut. Janganlah kamu bengkok hati. Hiduplah, kerjakan keselamatanmu dengan apa? Hidup sesuai firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang ngomong jujur, ngomong yang jujur. Kalau Tuhan bilang jangan mabok, jangan mabok. Kalau Alkitab bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Suami pukul istri. Bak! Istri bilang, aduh papa, kamu tega pukul aku. Terus besoknya, mama, sarapan pagi udah. Aku gak mau. Loh kenapa, Ma? Kemarin kau pukul aku. Demi Tuhan, Ma, aku gak pukul kau. Ini kau lihat bengkak. Ah masa sih, Ma? Nah, itulah kalau kau mabok. Kau pukul istrimu, kau gak tahu, minta nasi pula lagi pagi-pagi. Hei istri-istri, jangan masakan suamimu. Bilang sama dia, Pak ini ada minum lagi. Papa minum lagi, Pak. Apa itu, Ma? Minyak lampu. Campur solar dan bensin. Biar cepat papa maboknya. Dan cepat perginya. Jangan kembali lagi. Waduh, Ma. Ayo dong ya suami-suami istri coba lihat suamimu ya. Istri-istri coba lihat yang kadang-kadang aduh kita cekcok. Mulai pegangan tangan ya. Selama saya khotbah pegang tangannya. Awas jangan salah pegang. Hidup itu jangan bodoh. Sudah susah kita banyak orang banyak. Lalu di rumah pun kita ribut. Buat saya itu orang bodoh. Mau di mana lagi kita cari bahagia? Di rumah kita kan. Hubungan suami istri yang beres. Kita boleh miskin tapi jujur. Kalau kau diberkati kaya jangan sombong. Gak ada hebatmu. Jalani hidup ini dengan tertib. Saya selalu bilang kalau saya ingin lebih kaya hari ini 2-3 kali, itu tidak sulit. Ngurus Mika ini, saya mesti keluar uang pribadi juga. Tiket saya mesti bayarin juga. Bayar sendiri. Jadi kalau aku tidak ke sini, sudah ke sini aku nanti udah mulai sekarang ini, seminggu saya di sini. Datang Rebo, pulang lagi Rebo nanti. Selasa mampir lagi di Ponti. Kumpul lagi anak-anak alumni, ngomong lagi.
lagi. Mau didik, mau latih mereka lagi. Kalau seminggu saya di Jakarta, khotbah terus-terusan, berapa banyak uang yang ku dapat? Terus nggak usah ke sini, tiket uang nggak keluar. Sudah uang nggak keluar, datang pula lagi masuk ke kantong. Apa nggak tambah uangku? Tapi demi Tuhan yang hidup, hidup bukan itu. Amin. Hidup kita terhormat. Saya bangga, saya punya ratusan anak-anak dari sini. Ya, anak-anak Makedonia bukan anak biologis saya, tapi semua jadi anak rohaniku. Aku rasa aku orang yang kaya. Tapi aku orang yang paling sengsara kalau melihat anak-anak yang kudidik, kulatih, lalu kemudian menjadi orang yang menyakitkan hati karena hidup nggak benar. Rasanya sedih di tengah mati. Itu yang paling menyedihkan. Yang paling membahagiakan kalau hidupnya benar. Aduh, puji Tuhan. Ya, itu hidup kita. Itu yang kita jalani. Jadi hiduplah kalian sungguh-sungguh. Lakukan apa yang Tuhan mau. Hoi orang tua, mari kita berdoa supaya Tuhan berkati anak kita. Tapi demi Tuhan yang hidup, berkat itu hanya turun padamu. Kalau kau hidup sesuai firman itu, surga akan menatapmu dan berkata, anakku, tulus hatimu, doamu nyampe ke surga. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Jalani sesuai firman Tuhan. Lakukan sesuai firman Tuhan. Sehingga dengan demikian step kita dipimpin Tuhan. Sekolah kita punya kantin jujur. Sekolah kita punya. Kadang-kadang banyak yang susah. Apalagi kalau hidup sudah tidak teratur. Masuk asrama. Di sini kan ke asrama kalau anaknya nakal dapat poin pelanggaran. Poin. Sampai terakhir nggak dikasih poin lagi. Kenapa nggak dikasih poin Pak? Udah full tank. Jadi apa? Keluarkan. Kadang-kadang nangis loh kita. Aduh sedih. Tapi gimana ya kalau ditahan ini anak mempengaruhi yang lainnya. Aduh kita urut-urut dada. Pelan jaga. Itu sebab guru-guru yang tidak cinta firman tidak mungkin bisa kuat untuk ngurus anak yang bukan anaknya, bukan. Firman Tuhanlah yang mengajarku supaya aku bertanggung jawab pada anak-anakku yang ada di sini. Anak-anakku yang kubawa dari Papua. Belajar, tidak gampang. Bukan saja transportnya jauh, pola, budaya beda. Habis ini nanti kalau mereka lulus sekolah baik-baik, bawa lagi ke Jakarta, ikut tes lagi. Belum saya tahu mereka akan lulus apa tidak. Saya harap anak-anak Papua bikin saya bangga. Cara bikin Pak Bigman bangga gimana Pak? Dites kau lulus, bangga kali aku. Saya nanti harap di sekolah sana bilang, teman saya yang punya terus bilang, Pak Bigman, anak-anak lu pinter. Yang datang dari Papua kita terima semua. Puji Tuhan. Kan seneng ya? Jangan sampai dia bilang, yang dari Papua Pak. Apa gimana kabarnya? Yang dari Papua Pak. Ya kabarnya gimana? Iya dari Papua Pak. Kabarnya gimana? Pulang ke Papua. Alamak. Sedih banget rasanya. Saya mau berdoa Tuhan tolong mereka. Tidak gampang. Mereka juga pasti mengalami kesulitan. Budaya dan semua disiplin belajar apa pasti beda. Culture di sini lain. Mereka tinggal di asrama jauh dari papa mama. Mereka menghadapi cobaan yang gak gampang. Maka teman-teman hiduplah bersama. Perhatikanlah. Seperti firman Tuhan berkata. Bertolong-tolonganlah kalian. Hei orang tua. Mari kita sama-sama. Anakmu, anakku. Kita didik mereka. Amin. Biar mereka punya masa depan. Bukan saja keberhasilan akademis. Tapi hidup rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus berkata, aku berbahagia kata Paulus ketika aku melayani. Bahkan sampai aku tidak percuma bersusah-susah. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu. Aku tidak menyesal. Kepada orang Filipi, Paulus pernah dipenjara di Filipi. Dari penjara Paulus nggak merengek, nangis-nangis. Aku di penjara. Dia tulis surat. Mengingatkan orang. Aku memang orang tahanan. Jangan kau malu. Bagus ya. Aku memang orang tahanan. Jangan kau malu.
Tidak percuma aku berdarah-darah. Karena hidupnya penuh dengan kesulitan. Pahit, getir. Tapi dia tidak pernah meninggalkan pelayanan. Why? Karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan darah suci. Dan hidupku untuk dia. Supaya aku terus melayani dalam kesucian. Jikalau aku mati, itu untung. Kalau aku hidup, aku melayani Tuhanku. Waduh, puji Tuhan. Semangat ini harus hidup dalam kita. Anak-anak ini semua harus punya semangat sama. Kalau kau bercita-cita, kau mau jadi dokter, kau mau jadi guru, kau mau jadi apapun. Ingat, hanya satu cita-citamu itu. Kutumpahkan keringatku di situ. Berjerih lelah aku akan menyelesaikan studiku. Bukan sekedar untuk diriku, papa dan mamaku. Tapi yang pertama, untuk memuliakan Tuhanku. Yang sudah menebus dosaku. Memuliakan Tuhanku. Yang sudah membawaku berpindah dari neraka ke surga yang mulia. Berdarah pun aku rela. Saya suka kalimat ini. Saya tidak pernah terlalu pusing pelayanan. Saya tiap kali bilang sama saudara-saudara bukan. Saya bukan orang sehat. Ya. Berapa hari ini tekanan darah saya juga rendah. Tar 80, 50, paling top 90 turun lagi. Memang saya harus makan obat itu tekan darah. Kalau di jalan rada kelayangan kadang-kadang. Capek. Ya. Hari ini saya senang sama teman-teman tadi kita bikin kursi-kursi buat tempat duduk. Tapi kan panas ya. Duduk, ngomong, bercanda. Kerjaan selesai. Habis selesai itu masuk rumah baru kepala rasanya panas terus. Capek. Nah, mandi seger dikit. Ya, minum teh manis, makan kue. Jalan lagi, ayo. Pak, kalau Bapak tiba-tiba khotbah mati gimana? Ya enggak apa-apa. Artinya kau tinggal di Ngabang ini, aku ke surga. Nanti ku tunggu kau nyusul, kalau memang kau dipanggil. Kita ketemu ya Pak. Oh belum tentu, jangan GR dulu. Bisa jadi ketemu, bisa jadi enggak. Selesaikan pekerjaanmu. Kerjakan keselamatanmu. Itu loh. Jadi kita hidup terhormat saudara-saudara. Anak-anak maju. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Ingat itu. Urusan kita dengan Tuhan ini kalau beres hidup itu indah. Ya. Semangat melayani. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kalian anak-anak sini. Sebelah kanan saya ini kamera. Ini bakal jadi kameramen personal saya. Ini Yunus lulusan sini juga. Sebelah sini anak-anak saya dari Makedonia. Production kalian ya? Apa? Hah? Apalah itu? Kita beli mereka video. Mereka udah bikin film durasi 15 menit. Ya keren-keren loh. Waktu saya lihat anak-anak saya ini main film dengan alat yang sangat sederhana. Bagus banget. Sampai aku kaget, ku tanya istriku, Mama kau kenal gak bintang film ini? Ternyata murid SKM. Bagus mainnya. Aktingnya bagus. Thanks God. Dari mana? Dari Landa. Susah cari pemain bola orang Kalimantan yang jago. Nah kita bangun lapangan sepak bola di sana. Doaku 5-10 tahun lagi nanti. Akan muncul pemain sepak bola dari sini yang jago. Kalau Papua enggak heran lah. Begitu lahir main bola dia. Baru lahir duk. Sampai mamanya kalau belum hamil itu. Mama-mama Papua enggak tahan itu. Kenapa? Sakit banget Pak. Kenapa? Ditendang-tendang. Kenapa? Babyku main bola Pak. Begitu keluar udah main bola langsung. Tuh anak-anak yang nyanyi di belakang. Anak-anak sekolah, alumni. Ya. Well kita selama ini kaleci, nyanyi sini pimpin. Mereka belajar. Kemarin anak-anak alumni saya bilang mulai sekarang ayo. Anak-anak semua turun. Ini kalian lihat tuh paduan suara. Ya. Tidak capek saya melatih mereka ya. Pelatihnya itu aku yang latih tuh. Ya aku latih dalam doa. Teknik yang latih bapaknya katanya kan. Senang? Senang.
Sekalipun aku berdarah, aku bahagia. Karena bisa melihat buah pelayanan itu. Saya ngerti banget pergumulan Paulus. Saya menikmati betul. Jangan cengeng. Karena itu kalau saudara majelis, saudara pendeta, bahagia kita tahu kau. Jadi model, jadi teladan. Bahagia kita lakukan apa yang Tuhan mau. Dan anak-anak belajar lalu bilang, Papa, Mama, sekarang aku menyelesaikan studiku. Aku lihat perjuangan kalian. Aku ada di situ dan aku tidak akan pergi. Ya Tuhanku, terima kasih. Untuk Papa, Mama, aku mau hidup melayani. Aku mau hidup menyenangkan hati mereka supaya hidupku menjadi kesaksian yang luar biasa. Biar Tuhan tolong kita. Tuhan pimpin kita mengerjakan keselamatan. Kalau memang kau sudah diselamatkan. Tapi kalau kau merasa Tuhan, aku jauh. Aku selalu pikir gini. Pikiranku jahat. Sendiri bikin dosa. Pelayanan sungut-sungut. Selalu bikin ribut. Dan akhirnya kalau kulihat jejakku. Selalu ada kekacauan. Ampuni aku. Jangan biarkan setan mempermainkan kita. Jangan biarkan setan mengeraskan hati kita. Sudah salah pun kita merasa benar. Punya kepekaan. Biar Tuhan menolong kita. Biar Tuhan memimpin kita. Biar Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya.